Ternyata ini loh guys, jenis-jenis metode pembayaran dalam ekspor selain letter of credit. Pertama itu ada advance payment. So, importir alias pembeli harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir selaku penjual sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Pembayarannya bisa tunai atau melalui telegraphic transfer, persis kayak transfer ke bank pada umumnya, tapi ini antar negara. Terus pelunasannya gimana? Nah, ini bisa beberapa opsi. Pertama, barang dilunasi ketika sudah siap dikirimkan. Atau kedua, pelunasan diberikan kalau barangnya udah diberangkatkan dengan bukti adanya dokumen bill of lading. Ketiga, pelunasan juga bisa dilakukan kalau importir udah nerima segala bentuk dokumen ekspor yang dibutuhin. Dan yang paling besar resikonya itu adalah meminta pelunasan kepada importir saat barangnya udah diterima. Next, ada metode open account, yang mana pihak importir itu nggak melakukan pembayaran apapun sebelum barangnya diterima oleh importir di negara tujuan. Emang agak riskan ya, tapi bagi pihak importir tentu ini lebih pasti dan menguntungkan. Lanjut, ada metode konsinyasi. So, eksportir bakal ngirimin barang kepada importir sebagai titipan buat dijual oleh pihak importir. Tapi kalau barangnya nggak kejual, yaitu bakal dikirim balik ke pihak eksportirnya. Nah, pembayarannya bakal dilakuin setelah barangnya itu udah kejual dan sesuai dengan nilai yang terjual tanpa adanya jaminan apapun. Udah jelas ya guys, metode pembayaran ini paling beresiko bagi eksportir karena kita nggak tahu pasti barang yang akan terjual dan kapan pembayaran itu bisa diterima. Next, ada dokumen against payment. Hampir mirip lah sama letter of credit, bedanya importir itu nggak bakal nitipin uangnya di bank importir pas awal transaksi. But persamaannya ya, eksportir harus ngirimin segala macam dokumen ekspor lewat bank eksportir yang bakal diserahin nantinya ke bank importir. Baru deh bank importir bakal nyerahin dokumen ekspor tersebut kalau importirnya udah melakukan pembayaran. Jadi metode ini tuh cukup aman karena kan importirnya nggak bakal bisa ngambil barang ekspor di pelabuhan tujuan kalau belum ada dokumen ekspor yang udah dibayar. Tapi kamu juga tetap harus waspada guys, karena pembayaran DAP ini memungkinkan importir buat batalin pesanan padahal barangnya udah dikirim. So, lebih hati-hati lagi ya. Nah, kalau kamu bingung kok tadi sempet nyinggung letter of credit, emang gimana sih pembayarannya? Katanya paling aman ya. Buat itu sih bisa kalian simak di konten sebelumnya ya. Don't forget, salah satu persyaratan penting dalam ekspor khususnya di bidang pertanian, perkebunan maupun perkayuan sekalipun itu butuh loh sertifikat fumigasi atau fitosanitari buat mastiin barang yang dikirim bebas dari hama atau patogen yang dapat membahayakan di negara tujuan. So, kalau kamu bingung mau pakai jasa fumigasi atau fitosanitarinya kemana, langsung aja hubungi CV Mandiri Dwi Perkasa alias MDP yang udah berpengalaman sejak tahun 2006. For more info silahkan DM and don't forget to follow us buat dapetin info seputar ekspor lainnya. Gimana nextnya bahas seputar ekspor apa lagi ya? Boleh request di kolom komentar.